Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik siswa sekalian kelas 12 TPM. Adik-adik siswa sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan nikmat sehat, selalu semangat dalam menjalani pembelajaran online atau kelas daring. Untuk hari ini kita kembali mempelajari mata pelajaran teknik pemesinan NC, CNC, dan CAM untuk kelas 12. Untuk hari ini materi yang kita pelajari yaitu memahami fungsi perintah untuk proses grooving outer diameter atau pembubutan alur luar. Masuk yang pertama, pengertian dari pembubutan alur atau groove. Pembubutan alur merupakan proses pembubutan benda kerja dengan tujuan membuat alur pada bidang permukaan, baik permukaan luar, dalam, atau pada bagian depannya, sesuai dengan tuntutan dari pekerjaan. Atau dapat kita katakan bahwa membubut alur merupakan proses pembubutan dengan tujuan untuk membuat celah dengan lebar dan kedalaman tertentu pada benda kerja. Selanjutnya, pengertian dari pembubutan alur luar atau grooving outer diameter. Pembubutan alur luar merupakan proses pembubutan benda kerja dengan tujuan membuat alur pada bidang permukaan luar. Jika tadi di slide sebelumnya pengertian alur sendiri itu ada bagian luar, dalam, dan bagian depan, pembubutan alur luar atau grooving outer diameter ini merupakan pembubutan yang di permukaan luarnya. Contohnya seperti gambar yang ini. Selanjutnya, tujuan pembubutan alur luar atau grooving outer diameter. Pembubutan alur pada umumnya bertujuan untuk membuat sisi pembebas untuk proses membuat ulir pada benda kerja. Selanjutnya, untuk pembubutan alur pada ujung ulir. Tujuannya agar baut atau mur dapat bergerak penuh sampai pada ujung ulir. Pembuatan tempat pemasangan snap ring. Ini juga bisa menggunakan pembubutan alur luar untuk benda kerja agar bisa dipasangkan snap ring. Lalu memberikan kebebasan atau space pada saat benda kerja dipasangkan dengan elemen atau komponen lainnya atau benda kerja lainnya. Lalu terakhir, memberi jarak bebas pada proses penggerindaan terhadap suatu poros. Dan sebenarnya masih banyak tujuan untuk pembubutan alur luar sendiri, tapi umumnya ini adalah tujuan dari pembubutan alur. Selanjutnya, macam-macam bentuk alur. Di sini terdapat 3 macam bentuk alur, antara lain yaitu ada square groove, ada round groove, dan angular groove. Untuk yang pertama, square groove. Square groove sendiri yaitu alur yang berbentuk kotak atau persegi. Yang kedua, round groove. Round groove ini alur melingkar atau alur bulat bentuknya. Selanjutnya, yang terakhir merupakan angular groove atau alur bersudut. Jika dilihat bentuknya memiliki sudut tertentu. Nah, ini merupakan macam-macam bentuk alur. Ini sering juga digunakan atau bisa digunakan pada pembubutan alur luar. Selanjutnya, ini merupakan contoh proses pembubutan alur luar. Di sini ada 3 gambar. Ini merupakan langkah-langkah dari proses pembubutan alur luar. Jika di sini merupakan ada sebuah benda kerja, di sini merupakan ukuran atau
atau spesifikasi dari gambar benda kerja tersebut. Nah, ini ada ukuran-ukurannya. Z55 nih dimaksudkan dari ujung benda kerja ke sini itu jaraknya 55. Sedangkan dari bawah ini X-nya 16. Maksudnya ini diameter yang akan dibubut alur nantinya sampai diameter 16. Oke, langsung ke langkah pertama, yaitu gerak maju dengan G01 pada sumbu X, yaitu pahat alur yang di sini maju ke depan menggunakan G01. Dia memakan. Lalu yang kedua, gerak mundur dengan G00 pada sumbu X. Jadi setelah memakan, ini langkah kedua yaitu mundur kembali. Lalu yang langkah ketiga, gerak maju dengan G00 pada sumbu Z. Jadi setelah makan, keluar, lalu berpindah ke tahap selanjutnya, tahap pemakanan selanjutnya. Lalu selanjutnya di langkah keempat, gerak maju dengan G01 pada sumbu X. Ini merupakan langkah untuk memakan yang kedua, maju ke sini. Lalu yang kelima, itu gerak G00 pada sumbu X, berarti mundur. Setelah makan, maju ini, terus mundur. Lalu yang keenam, gerak maju dengan G00 pada sumbu Z. Ini setelah maju, langkah keempat, langkah kelima, ini pindah untuk pemakanan selanjutnya. Lalu ini ada langkah ketujuh, yaitu gerak maju dengan G01 pada sumbu X, memakan untuk tahap pemakanan terakhir. Lalu yang ke-8, gerak mundur G00 pada sumbu X, mundur. Setelah maju makan ini, yang 7, yang ke-8 mundur. Yang ke-9, gerak maju G00 pada sumbu Z. Jadi kembali ke titik awal P0 ini. Selanjutnya untuk pemrograman sendiri itu ada di sini penjelasannya. Keterangan X dan Z itu nilai koordinat titik sudut pada P1. Jika menggunakan G86 ini pemrograman metode absolut atau incremental, titik ini yang disebutkan di sini yaitu titik sudut pada P1. Jadi sini ada titik P1 disebut misalkan nih dijelaskan 16, di sini 55. Berarti di metode absolut di sini ditulisnya 16 dan minus 55 karena ke arah kiri itu minus dari pahat yang di kanan. Lalu F merupakan kecepatan pemakanan mm per menit atau mm per putaran. Hanya yaitu lebar pahat dari pahat alur itu. Nah, jika H melebihi X, jadi lebar melebihi X, akan muncul alarm A15. Ini juga tergantung pada mesin sensinya. Nah, ini contoh pengisiannya dari pekerjaan yang tadi. G86 X 1600, ini 16, Z minus 55, F nya 30, kecepatannya 30, hanya 4, lebar alurnya 4. Nah, ini absolut, yang ini incremental. Beda absolut dan incremental itu kan sudah jelaskan sebelumnya. Jadi kalau ini titik 0 dari ujung pahat atau ujung benda, yang ini gerak dari pahat terakhirnya. Langkah-langkah selanjutnya, langkah-langkah proses grouping outer diameter. Nah, tadi kan sudah jelaskan contoh langkah-langkah dari pengerjaan. Kalau yang ini contoh pembuatan proses grouping outer diameter pada aplikasi Mastercam. Jadi yang pertama, kita membuka software atau aplikasi Mastercam X5 yang sudah terinstall. Jika tidak ada aplikasinya, kan biasanya siswa melakukannya di lab komputer praktiknya. Yang kedua, membuat desain gambar benda kerja pada workspace.
Ini desain gambar ini bisa ditugaskan oleh guru atau kita mencari di internet kan. Lalu setelah gambar telah selesai, sudah digambar, lalu ini bisa pilih menu mesin type, kemudian pilih LED, lalu pilih default. Ini untuk memilih mesin bubut dan pekerjaan mesin bubut. Lalu setelah itu bisa men-setting benda kerja dengan membuat stock setup pada mesin group properties. Ini kan sudah membuat desainnya. Lalu kita membuat stok benda kerjanya. Jadi bahan benda kerjanya di aplikasi tersebut. Nah, ini kemudian setting sesuai dengan ketentuan atau sesuai bahan benda kerja. Lalu langkah selanjutnya ini melakukan proses pembubutan dengan menu toolpad. Perintahnya row untuk membubut sisi luar terdahulu. Lalu pilih batas luar dari gambar benda kerja yang akan di row dan setting tool atau parameternya. Langkah selanjutnya perintah groove. Perintah groove ini kan untuk membubut alur. Nah, untuk membubut alur luar, pilihlah garis yang mengandung bentuk alur pada gambar benda kerja yang ada di workspace tersebut yang sudah digambar, lalu setting tool atau parameternya. Jika langkah toolpad sudah selesai, program dapat disimulasikan dengan memilih verify. Di sini ada di kolom verify di aplikasi Mastercam X5. Jika sudah sesuai, maka selanjutnya kita bisa mendapatkan kode INC dengan memilih menu atau pilihan yang pause. Nanti ini langkah-langkah ini akan dijelaskan kembali atau secara rinci melalui video penjelasan yang proses pembuatan grooving outer diameter ini di video selanjutnya. Nah, untuk penjelasan langkah-langkah proses grooving outer diameter sesuai contoh dari lembar kerja di bawah ini. Ini saya sudah memberikan misalkan contoh ini spesifikasinya, ukuran-ukurannya sudah ada di sini dan bentuknya. Nanti akan saya jelaskan di video tutorial atau langkah-langkahnya menggunakan aplikasi Mastercam X5. Mungkin segitu dulu untuk penjelasan dari materi pembubutan grooving outer diameter. Nanti kita lanjut sesi tanya jawab yang kurang jelas di Google Classroom. Dan untuk langkah-langkahnya saya jelaskan di video selanjutnya, langkah-langkah pembuatan grooving outer diameter menggunakan aplikasi Mastercam X5. Terima kasih adik-adik siswa atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini bisa Anda terima. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.